Jadi, pada cerita pertama, ada seorang pria yang curhat karena kebingungan. Ternyata ya, selama puluhan terakhir, seluruh hidupnya hanyalah mimpi atau halusinasi. Lalu, cerita kedua, ada seorang istri yang curhat kalau suaminya ternyata menyimpan obsesi dan juga rahasia yang 100%. Gue yakin banget, lo pasti ikutan jijik. Yang terakhir, pada cerita ketiga, ada seorang pria yang curhat kalau dia menemukan catatan misterius di seluruh sudut ruangan apartemennya yang padahal dia tinggal sendirian. Pada episode kisah nyata mengerikan dari internet kali ini, gue akan bercerita tentang curhatan aneh dan misterius dari orang-orang yang ada di forum Reddit. Begini ceritanya. Pada tahun 2004, ada seorang laki-laki yang juga seorang mahasiswa tingkat akhir yang berkuliah di sebuah kampus di daerah Louisiana, Amerika Serikat. Dikarenakan cerita ini pada dasarnya adalah curhatannya, kita sebut saja seorang mahasiswa ini dengan sebutan Fulan. Diketahui ya, waktu itu usianya Fulan masih di awal 20-an. Hidupnya juga biasa aja, cuman kuliah, nongkrong, lalu mikirin skripsi. Tipikal mahasiswa tingkat akhir lah. Nah, pada suatu hari pas lagi keliling kampus, Fulan berpapasan nih sama satu orang mahasiswi cantik dan menarik banget nih yang juga seumuran sama dia. Lagi-lagi, dikarenakan cerita ini pada dasarnya adalah curhatannya, kita sebut saja mahasiswi ini dengan sebutan Fulana. Pas pertama kali melihat Fulana, Fulan merasa kalau ini adalah cinta pada pandangan pertama. Ya udah deh, dirasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Fulan langsung nyamperin Fulana untuk berkenalan, dan dikarenakan Fulana kayaknya juga tertarik, perkenalannya ini terbilang mulus aja. Seiring berjalannya waktu, Fulan mulai PDKT nih ke Fulana. Walaupun begitu, PDKT-annya Fulan itu tidak terbilang mudah dikarenakan Fulana pada dasarnya adalah mahasiswi yang emang beneran menarik banget. Ajakannya Fulan untuk ngedate itu sering ditolak oleh Fulana karena ada beberapa mahasiswa lain yang juga ngajakin Fulana ngedate. Bisa dikatakan ya, dikarenakan Fulana seorang mahasiswi kembang kampus yang diidamkan sama banyak mahasiswa lain, Fulan mesti bersaing nih. Bahkan ya, Fulan sempat berantem nih sama satu mahasiswa lain yang kita sebut saja sebagai Fulano gara-gara cekcok memperebutkan Fulana. Walaupun begitu, namanya juga usaha. Fulan berhasil menyingkirkan para pesaingnya dan dia pun berhasil tuh merebut hatinya Fulana. Dan dengan ini juga mereka pada akhirnya resmi berpacaran. Lalu, untuk beberapa momen selanjutnya, hubungan Fulan dan Fulana terbilang harmonis banget. Dan setelah mereka lulus kuliah, mereka berdua bekerja dan ujungnya lanjut menikah. Kehidupan mereka berdua semakin bahagia lagi ketika Fulana hamil anak pertama. Selain itu juga dari segi perekonomian, Fulan kebetulan aja tuh ya baru mendapatkan promosi yang membuat gajinya dia menjadi cukup besar. Saking besarnya, Fulana itu nggak perlu bekerja lagi. Dia fokus aja sama kehamilan dan juga mengasuh anak. Pokoknya segala macam kebutuhan hidup udah terpenuhi lah sama Fulan. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, setelah kelahiran anak pertama, Fulana hamil lagi anak kedua. Di saat hampir yang bersamaan juga, Fulan mendapatkan promosi lagi dan juga bonus yang cukup besar. Saking besarnya bonus ini, Fulan sampai beli rumah dengan cash nih ya. Dia bahkan juga merenovasi rumahnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masa depan anaknya. Bisa dibilang ya, kehidupannya Fulan untuk 10 tahun ke depan itu bener-bener idaman banget. Sampai pada suatu malam, Fulan lagi duduk santai nih ya di sofa ruangan keluarga sambil nonton TV sendirian aja karena anak dan istrinya itu udah pada tidur. Tiba-tiba dia merasa terdistract sama satu lampu di sudut ruangan. Lampunya ini bentukannya itu kayak lampu kecil yang diletakkan di atas lemari. Terus juga lampunya memiliki cahaya kuning sepia, kapnya berwarna putih, dan seluruh badannya terbuat dari kayu. Awalnya Fulan cuma sekedar notice aja dengan lampu di sudut ruangan ini. Dia pun mau memfokuskan lagi tuh perhatiannya untuk lanjut nonton TV. Tapi pas pandangannya udah menghadap TV, dari sudut matanya dia notice kalau lampu barusan tadi tiba-tiba aja berubah menjadi blur. Fulan nengok dong. Sekarang dia menghadap nih ya ke lampu dan bener aja pas dia fokusin perhatiannya ke lampu, lampunya itu tiba-tiba ngeblur bagaikan out of focus. Pada momen ini, Fulan merasa bingung dan keanehan karena seluruh barang yang ada di sekitar ruangan ini, di sekitar lampu itu bisa terlihat dengan jelas. Tapi lampunya aja tuh, lampunya doang yang entah kenapa
ngeblur. Pas ini Fulan mulai berpikiran, apa jangan-jangan gua stroke ya? Apa ada masalah dengan penglihatan gua? Dia pun langsung menepis pikiran ini, kayak meyakinkan dirinya kalau dia tuh sehat dan fokuslah nonton TV aja. Walaupun gitu, walaupun Fulan berusaha untuk fokus nonton TV, dia tetap terdistract dengan lampu yang ada di sudut ruangan. Dan pas dia nengok ke arah lampu, Fulan semakin tambah heran karena selain ngeblur, sekarang lampunya itu kebalik. Jadi lampunya itu seakan-akan posisi cupnya yang tadinya ada di atas sekarang ada di bawah, literally kebalik dan ngeblur. Yang padahal benda-benda lain yang ada di sekitaran lampu semuanya masih normal, tidak kebalik dan tidak ngeblur. Cuman lampu ini doang yang kebalik dan ngeblur. Fulan langsung tersentak bingung karena dia nggak melihat ada orang yang membalik lampunya. Semua orang di rumah udah pada tidur nih. Pas ini ya Fulan mulai panik nih. Dia ngerasa ada yang nggak beres sama dirinya. Fulan pun langsung menuju kamarnya dan tidur tuh di kasur di samping istrinya. Besok harinya pas pagi-pagi ketika bangun tidur, Fulan balik lagi nih ke sofa di ruang TV. Dan sama seperti malam sebelumnya, perhatian dia terfokus sama lampu kebalik yang ngeblur. Fulan pun duduk terbengong melihat ke arah lampu, kayak berusaha mencerna dan juga mencari jawaban. Beberapa momen kemudian, Fulana notice dengan Fulan yang lagi duduk di sofa bengong terpaku gitu melihat ke arah lampu. Fulannya nanya dong kayak, kamu kenapa sayang? Kamu ngeliatin apa sih? Ada apa dengan lampunya? Fulan menjawab kalau lampunya itu seakan-akan menarik perhatiannya dia banget nih ya, walau posisinya kebalik dan ngeblur. Fulana pun melihat ke arah lampu dan menurut pandangannya lampunya normal aja kok. Lampunya tidak terbalik atau juga ngeblur. Mendengar jawaban ini, Fulan langsung melotot gitu ke arah Fulana, kayak gak percaya aja kalau lampunya kelihatan normal di matanya Fulana, sedangkan tidak normal di matanya Fulan. Di momen inilah terjadi perdebatan kecil di antara Fulan dan Fulana. Kayak Fulan bersikeras kalau lampunya ini tuh aneh, gak normal, kebalik dan ngeblur. Sedangkan Fulana bersikeras kalau lampunya itu normal, tidak aneh, tidak ngebalik, dan juga tidak ngeblur. Pas ini ya, dikarenakan merasa aneh, Fulana memutuskan untuk menelpon ambulans. Takutnya ya, Fulan itu beneran terkena stroke atau ada gejala aneh di saraf otaknya yang ngebuat dia melihat sesuatu yang normal menjadi tidak normal. Pada momen ini, Fulan masih fokus tuh perhatiannya ke lampu yang terbalik dan ngeblur. Di saat yang bersamaan juga, dia kayak mendengar Fulana manggil dia, kayak, sayang, daripada nungguin ambulans, mendingan kita ke rumah sakit aja yuk sekarang. Fulan pengen ngejawab nih ya ajakan dari istrinya, tapi pas dia mau mengalihkan perhatiannya, tiba-tiba aja lampunya itu perlahan-lahan semakin membesar. Jadi lampunya itu sekarang ngeblur, posisinya kebalik, dan semakin lama semakin membesar, bagaikan balon yang lagi diisi udaranya. Kayak yang tadinya segini, tahu-tahu jadi gede gitu. Fulan semakin heran dan bingung dong. Dia sekarang semakin melotot tuh ke arah lampu yang semakin lama semakin besar. Yang saking besarnya lampunya itu sampai ke mentok langit-langit. Di saat yang bersamaan juga, Fulan bisa merasakan tuh Fulana yang sekarang lagi megangin pundaknya, yang dari tadi dengan panik ya itu manggil-manggil nama dia sambil goyangin tubuhnya kayak meminta Fulan untuk segera sadar. Tapi entah kenapa Fulan gak bisa melepaskan perhatian dia dari lampu yang ngeblur, terbalik dan juga membesar. Seakan matanya kayak terpaku dan terpaksa melihat lampu ini. Dan entah kenapa ya, sekarang Fulan merasakan rasa sakit yang semakin lama tuh semakin berasa di belakang kepalanya. Terus juga pandangan matanya semakin lama kayak menghitam, kayak gelap gitu, kayak orang yang perlahan-lahan kehilangan penglihatannya, kayak orang yang lama-lama kayak mau buta gitu, maaf ya. Walau dia itu lagi melotot. Pas ini penglihatan Fulan perlahan-lahan muncul lagi nih. Dan pas udah full pulih, dia ngeliat kalau sekarang itu tuh dia lagi tiduran di tanah sambil juga dikelilingin sama orang-orang yang melihat ke arah dia dengan ekspresi panik atau khawatir. Pada momen ini Fulan bingung, kaget, kayak kenapa semua orang ngeliatin gue? Kenapa pula kepala gue sakit banget nih? Ada apa ya ini? Sambil memperhatikan sekitarnya, Fulan berusaha tuh untuk bangun, untuk duduk ya, sambil juga mencari keberadaan anak dan istrinya di antara orang-orang yang masih ngeliatin dia. Tiba-tiba aja ada nih 2 orang polisi yang datang dan langsung mengangkut dan membopong dia untuk dibawa ke mobil polisi. Dikarenakan Fulan kepalanya sakit dan badannya juga berasa lemah, dia pasrah aja lah dimasukkan ke dalam mobil polisi. Di perjalanan, Fulan nanya dong kepada 2 orang polisi ini. Dia bilang, ini sebenarnya ada apa ya Pak? Salah satu polisi menjawab, kamu tadi baru aja diserang sama anak futsal si Fulano itu.
kamu dipukul kepalanya sampai jatuh terus terpingsan. Mendengar jawaban ini, Fulan menjadi bingung karena terakhir kali yang dia ingat adalah dia lagi di ruang TV ngeliatin lampu. Kok sekarang tiba-tiba ada petugas polisi bilang kalau dia baru aja diserang sama Fulano, si anak futsal. Ini rada-rada nggak nyambung nih. Fulan nanya lagi dong. Dia bilang, terus anak dan istri saya kemana? Dengan simpelnya, salah satu polisi menjawab, teing. Nah, dikarenakan melihat luka di kepalanya Fulan cukup parah ya, kedua polisi ini mengangkut atau membawa Fulan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit inilah Fulan akhirnya sadar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, seluruh kehidupan Fulan mulai dari berpacaran dengan Fulana, punya anak, punya keluarga bahagia yang harmonis, semuanya itu tidak pernah terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah pada saat berantem sama Fulano, Fulan dapat KO sehabis terkena satu pukulan. Jadi pukulannya Fulano itu ternyata cukup kencang sampai-sampai Fulan terpental, terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ke aspal. Pas dia terjatuh ini, Fulan sempat tidak sadarkan diri selama 15 detik. Walaupun begitu, selama 15 detik ini, pikirannya Fulan menciptakan sebuah realita atau dunia di mana dia telah hidup selama 15 tahun. Dan selama 15 tahun ini, Fulan menikahi Fulana, punya anak dan juga berkeluarga. Bisa dibilang seluruh kehidupannya Fulan selama 15 tahun terakhir hanyalah sebuah realita palsu yang cuman eksis di dalam pikirannya. Yang pada kenyataannya yang sebenarnya terjadi adalah Fulan hanyalah pingsan selama 15 detik. Begitu sadar dengan kenyataan ini, Fulan curhat tuh di Reddit. Waktu itu dia ngepost cerita dengan judul, "Pernah nggak kalian kangen dengan sosok yang ada di dalam kalian?" Fulan pas ini cerita kalau dia kangen dengan kehidupannya dia di realitas palsu karena pada dasarnya dia udah hidup lama belasan tahun bahagia dengan istri dan anaknya, dan begitu sadar kalau itu semua adalah mimpi, dia menjadi terpukul banget. Kabar terakhir dari Fulan adalah dia menjalani terapi psikologi dan psikiater berusaha untuk menerima kenyataan. Walaupun begitu, dikabarkan ya, pada saat dia tertidur, dia sering bermimpi melanjutkan kehidupan dia di realita palsu. Walau-walau hanya sebentar karena dia terbangun dari mimpinya. Pada tahun 2012, ada pasangan suami istri yang kita sebut saja sebagai Fulan dan Fulana tinggal bersama dengan anak bayinya. Nah, gua nggak tahu nih lokasi persis di mana mereka tinggal. Dikarenakan cerita ini berdasarkan curhatan Reddit yang penulisnya sengaja menyembunyikan identitasnya. Beberapa bulan setelah Fulana melahirkan anak pertama, kehidupan rumah tangganya mereka itu kelihatan normal aja. Bahkan ya, bisa dibilang keluarganya itu harmonis banget. Fulan, sang suami, itu termasuk suami yang idaman, ya, pandai menjadi suami, pandai menjadi bapak, tidak pernah kasar, lembut, berwibawa, dan juga sosok ayah yang sigap. Setiap pulang kantor nih ya, dia masih mau menyempatkan diri untuk gendong anaknya, ganti popok, dan juga main-main ketawa ketiwi. Terus juga pada malam hari ketika anaknya menangis, tiba-tiba aja kebangun ya, Fulan itu juga masih mau bangun dan menenangkan, walau-walau dia sendiri juga ngantuk. Bisa dibilang ya, Fulan adalah suami yang benar-benar bertanggung jawab dan terlibat banget dalam mengurus anak. Sampai pada satu tengah malam, Fulana sang istri itu kebangun nih sama suara tangisan anaknya. Pas melek, dia ada bingung karena kok tumben anaknya tuh dibiarkan menangis lama. Biasanya baru nangis sebentar aja, Fulan itu udah menggendong nih. Pas bangun ini, Fulan nengok tuh ke kasur samping. Ternyata Fulan itu udah nggak ada. Jadi di sampingnya itu cuman kasur kosong doang. Pada momen ini, Fulan terheran-heran karena kemana suaminya pergi? Kok dia nggak ada? Gak lama kemudian, Fulana tiba-tiba mendengar tuh ada suara pintu dari area belakang rumah. Suaranya tuh kayak pintu yang mau ketutup tapi dengan pelan-pelan gitu. Kayak ada yang menyelinap melalui pintu belakang. Di situ posisi Fulana tuh masih diem di kasur, berpikiran, oh mungkin suami gua mau buang sampah kali ya. Tapi kok tengah malam gini dia buang sampah. Selain itu, anehnya lagi adalah Fulana sadar kalau ini tuh bukan yang pertama kalinya Fulan gak ada di kasur di jam tengah malam. Fulana yang tadinya gak begitu mikirin, sekarang malah jadi curiga karena kok sering banget ya suaminya mengendap-endap keluar ke belakang rumah sambil menggendong dan berusaha menenangkan anaknya. Fulana mulai overthinking nih, kayak kenapa ya dia buang sampah tengah malam? Apakah dia selingkuh? Apakah dia teleponan sama cewek lain? Atau jangan-jangan dia ketemuan sama cewek lain di belakang rumah? Fulana pas ini ya memikirkan banyak
teori karena dia sendiri bingung, cemburu, takut, insecure, kepikiran, pokoknya campur aduk lah perasaannya. Walaupun begitu, pada malam itu ya dia tekan seluruh campur aduk perasaannya ini karena fokus dia sekarang adalah menenangkan dan menidurkan anaknya. Pada malam besoknya, Fulana sengaja pura-pura tidur nih. Dia mengatur nafasnya supaya kayak terdengar dan terlihat seperti orang yang sudah tertidur pulas. Sambil pura-pura tidur, Fulana otaknya berpikir keras, kayak dia mengantisipasi suaminya bakalan bertingkah mencurigakan lagi atau enggak. Sampai sekiranya tengah malam, Fulana merasakan kalau kasurnya ini tuh bergerak, mengisyaratkan kalau suaminya itu udah bangun dan mulai turun dari kasur. Beberapa detik kemudian, Fulana bisa mendengar tuh suara langkah kaki perlahan dari suaminya yang keluar kamar, berjalan turun tangga, dan suara pintu belakang yang kebuka lalu ketutup lagi. Di momen inilah Fulana pelan-pelan tuh bangun dari kasurnya dan berjalan ke jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Jantungnya Fulana udah deg-degan, terus juga tangannya dingin, kakinya gemeter karena pikirannya berkecamuk tuh ya. Udah kepo banget, pengen tahu sih apa sih yang sebenarnya suaminya lakukan. Apakah suaminya beneran buang sampah? Atau apakah dia selingkuh? Atau apakah dia teleponan sama cewek lain? Atau jangan-jangan dia malah ketemuan sama cewek lain di belakang rumah? Pokoknya otaknya Fulana tuh udah gatel banget nih. Begitu sampai persis di depan jendela, Fulana langsung buka dikit tuh ya untuk ngintip. Apa yang dia lihat pada momen ini bener-bener jauh banget dari antisipasinya. Jadi, Fulana melihat kalau Fulan itu sekarang lagi berdiri di deretan tong sampah. Kebetulan di sekitaran tong sampah itu ada semacam lampu gitu, jadinya Fulan masih kelihatan cukup jelas lah ya penampakannya. Pas ini, Fulan itu membuka tong sampah, lalu dia ambil tuh salah satu kantong plastik sampah yang berwarna hitam. Dia buka kantong plastik sampahnya ini, lalu dia ubek-ubek isinya dengan perlahan dan juga teliti. Seakan-akan kayak mencari sesuatu, seakan-akan kayak orang yang mencari barang berharga. Fulana yang masih ngintip dari jendela berpikiran bingung, kayak dia nyari apa sih? Apa ada barang? Apa ada barang dia yang nggak sengaja kebuang? Tapi kok tiap malam ya? Pas ini Fulan tiba-tiba aja berhenti mengubek-ubek ya. Dia kayak berhasil menemukan sesuatu, lalu dia angkat sesuatunya ini. Ternyata yang dia cari di plastik sampah ini adalah popok bekas anaknya yang masih bayi, tapi bukan yang bersih, melainkan yang udah kotor. Kotornya ini juga yang spesifik, bukan sekedar basah atau bernoda aja, melainkan popok kotor yang udah diberakin sama anaknya. Begitu ketemu nih ya, dia buka lipatan popoknya, lalu dia deketin ke wajah, lalu dia tarik nafas kenceng banget, seakan-akan berusaha menghirup habis aroma dari popok yang udah diberakin. Melihat hal ini ya, matanya Fulana itu terbelalak karena dia nggak paham dan terkejut dengan kelakuan suaminya. Apalagi ya pas menghirup popok yang udah diberakin ini, Fulana itu bisa melihat kalau Fulan itu kayak tersenyum sambil juga matanya terpejam sesaat, kayak senyuman dari orang yang puas banget. Saking terkejutnya, Fulana berusaha untuk menutup mulutnya sendiri. Dia pengen berteriak tapi nggak bisa, takut. Entah apalah takutnya, mau nangis tapi juga sedih karena apa, pokoknya bingung banget lah. Pas ini dikarenakan masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat, Fulana kuatin dirinya dan mulai melotot memperhatikan betul gerak-gerik suaminya di tong sampah. Fulan masih aja tuh menghirup dalam-dalam aroma popok berak bayi. Dan sekiranya udah puas, dia bakalan ubek-ubek lagi kantong plastik sampah lainnya, cari popok kotor, lalu dia hirup dalam-dalam lagi tuh popoknya. Begitu aja terus sampai sekitar 30 menit, Fulan memuaskan dirinya sendiri. Pada malam berikutnya, Fulana yang pura-pura tidur bisa merasakan nih suaminya bangun dari kasur, turun dan jalan menuju ke halaman belakang, lalu ubek-ubek tong sampah. Dan kalau Fulana intip melalui jendela, Fulan bakalan melakukan kegiatan yang sama, yaitu menghirup popok anaknya yang seharian tadi udah diberakin. Dan Fulan masih mengeluarkan ekspresi yang sama. Dia bakalan tersenyum puas gitu, kayak seakan-akan seluruh beban hidupnya menghilang. Puncaknya adalah pada suatu malam, setelah selesai dengan rutinitas di tong sampah, Fulan balik lagi nih, masuk ke kamar untuk tidur di samping Fulana. Pas Fulan udah ngorok ya, Fulana sempat ngintip pelan-pelan ya untuk melihat keadaan Fulan yang ada di sampingnya. Pas melek, Fulana itu mendadak mau muntah karena ternyata ya di ujung hidungnya Fulan itu ada sisa berak kecil gitu yang
nempel. Besar kemungkinan sisa berak kecil ini itu kayak nggak sengaja nempel di hidungnya Fulan pas dia lagi menghirup popok kotor bekas anaknya. Fulana langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh ya. Dia pengen teriak, muntah, dan lari, tapi nggak bisa karena walaupun dia jijik, dia juga takut. Dia takut kalau suaminya bangun, terus dilabrak, jadi masalah, jadi perkara, dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya, Fulana takut kalau Fulan dikonfrontasi. Dia bakal merespon dengan kasar karena pada dasarnya Fulana itu tidak begitu mengenal asli dari suaminya. Sampai akhirnya, dikarenakan bingung harus cerita ke siapa, Fulana nulis curhatan anonim di salah satu forum yang ada di Reddit. Dalam postingan ini, dia jelasin semua dengan detail, tapi tanpa nama dan juga tanpa lokasi, identitas, dan lain sebagainya. Dan surprise, threadnya itu sempat viral dan menuai banyak respon dari netizen Reddit. Ada yang bilang kalau apa yang suaminya lakukan adalah fetish tertentu. Ada yang bilang juga tentang gangguan kejiwaan. Ada juga yang bilang cuma sekedar hobi. Ada juga yang bilang kalau itulah caranya suami melepaskan atau melampiaskan stresnya. Walaupun begitu, kebanyakan dari mereka itu menyarankan untuk konfrontasi aja, tapi main aman, jangan langsung pecah dan meledak emosinya. Ya udah deh, untuk beberapa malam selanjutnya, Fulana memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Waktu itu dia merekam sebuah video yang berisi aktivitas suaminya dari jendela rumah nih. Nah, dikarenakan kejadian ini threadnya adalah 12 tahun yang lalu, link videonya udah nggak aktif lagi. Gua nggak bisa dapetin videonya nih. Yang jelas ya, berdasarkan update dari Fulana, setelah dia merekam beberapa video, dia berniat mengkonfrontasi Fulan. Pada malam itu, Fulana nggak balik pura-pura tidur lagi ya, melainkan nungguin tuh Fulan datang dan masuk ke kamar. Begitu masuk, pas Fulan melihat Fulana lagi berdiri di kamar, dengan nyantainya dia bertanya, kamu kebangun ya? Dek bayi nangis lagi kah? Tapi dengan wajah serius, Fulana geleng-geleng kepalanya sambil bilang, kamu habis ngapain? Fulan pas ini menjawab kalau dia habis nyari makanan di dapur. Walaupun begitu, dikarenakan Fulana tahu kenyataan di balik kebohongan ini, dia langsung kasih aja tuh HP-nya dia yang berisi video perihal ritualnya Fulan di tong sampah. Pas Fulan melihat videonya, ekspresi wajahnya itu langsung berubah. Dia yang tadinya happy innocent sekarang langsung serius dan kayak menahan amarah. Fulana awalnya berusaha untuk tenang tuh, tapi namanya juga wanita ya, dia mulai nangis, suaranya pecah, terisak, bingung, dan juga meminta kejelasan. Suara ngomongnya juga udah bergetar serak gitu. Walaupun begitu, Fulan tetap diam aja. Dia kayak terciduk, tapi bukannya malu atau bersalah, dia malah pasang badan dengan ekspresi yang defensif, yang seakan-akan gak mau kalah. Pas ini, Fulana nanya dong, apakah ritual kamu ini ada hubungannya dengan hasrat seksual? Buat yang belum tahu, atau yang masih terlalu polos, sekedar info aja ya, ada loh penyimpangan seksual yang berhubungan dengan tai atau berak. Bisa dibilang ya, ada loh sebagian orang yang hasratnya terpuaskan dengan tai dan sejenisnya. Nah, pertanyaan ini ngebuat Fulan terdiam atau termenung. Waktu itu, Fulan menunduk memalingkan wajahnya dari istrinya sambil menjawab, kamu gak akan pernah mengerti. Jawabannya Fulan ini terdengar pecah di kupingnya Fulana dan bagaikan bensin disiram api ya. Pertengkaran suami istri pun akhirnya dimulai lagi. Mereka berdua adu bacot yang kurang lebihnya Fulana minta kejelasan tapi selalu ditepis sama Fulan yang berdalih kamu gak bakal paham, kamu telah melanggar privasi dan lain sebagainya. Nah, ujung dari pertengkaran ini adalah pada malam itu Fulan pergi begitu aja dari rumah tanpa pamit. Beberapa hari kemudian ya, Fulan menelpon istrinya tapi bukan untuk minta maaf atau berdamai, melainkan untuk ngomong soal perceraian. Dan yang bikin hatinya Fulana makin hancur adalah obrolannya ini berfokus pada hak asuh anak, bukan ke pernikahannya. Seakan-akan kayak udahlah cerai aja, gak ada damai, mediasi, A, I, W, O, udah ya titik, koma, jebret, terus hak asuh gimana nih? Walaupun begitu, Fulana gak langsung mengiyakan permintaan cerai suaminya. Dia masih mempertimbangkan dan mencoba merayu supaya suaminya mau tuh konseling dengan psikolog. Sayangnya, bujukannya Fulana gak digubris. Fulan maunya langsung cerai aja. Yuk, proses cerai dan proses hak asuh anaknya. Dikarenakan tersebut ya, pada akhirnya Fulana setuju untuk bercerai dan memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya. Dan sampai sekarang, sekitaran 12 tahun berlalu, Fulana masih belum juga mendapatkan kejelasan dari suaminya yang mendapatkan kenikmatan ketika menghirup popok yang sudah diberakin.
Pada tanggal 15 April tahun 2015, ada seorang pria yang tinggal sendirian di kontrakan sempit dan kehidupannya itu monoton banget. Dikarenakan cerita ini pada dasarnya adalah curhatannya, kita sebut saja pria bujang ini dengan sebutan Fulan. Nah, kehidupannya Fulan benar-benar monoton banget nih. Dia cuma kerja pulang tiap hari dan juga minim interaksi. Sama teman kantornya dia nggak dekat, tetangganya juga nggak kenal-kenal amat, bahkan sama pemilik kontrakan dia cuma sekedar basa-basi kecil aja. Intinya kehidupannya Fulan itu sunyi tapi normal. Nah, pada suatu malam, setelah pulang kerja, dia duduk nih di meja kecil yang dia gunakan sebagai meja kerja buat main laptop, sebat-sebat, pokoknya cooling down lah dari kehidupan. Dan seperti biasa, begitu selesai sebat-sebat dan lain ini, Fulan beresin mejanya karena dia mau beranjak tidur. Besok paginya, pas Fulan baru bangun tidur, pas dia menoleh ke arah meja kerjanya, dia ngeliat ada sesuatu hal yang mencuri perhatiannya. Di atas mejanya, ternyata ada selembar post-it kuning yang bertuliskan kecil gitu, perihal tugas untuk minggu ini, kayak sekedar reminder tentang hal apa yang mesti dia lakukan. Pas melihat post-it ini, Fulan merasa aneh karena pertama ya, di malam kemarin pas dia beres-beres, dia nggak merasa melihat kertas post-it ini. Kedua, tulisannya juga bukan seperti tulisannya Fulan, melainkan entah tulisannya siapa. Walaupun begitu, Fulan tidak benar-benar menggubris post-it ini. Dia lalu cabut dan buang sambil berpikiran mungkin dirinya aja yang lupa. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 April muncul lagi nih post-it, tapi kali ini tertempel di kursi yang ada di meja kerjanya. Pas Fulan baca, ternyata post-it ini bertuliskan, "Jangan lupa simpen dokumennya." dan setelah diperhatikan lagi, tulisannya tuh rapi banget, mirip sama seperti tulisan post-it yang sebelumnya, tidak seperti tangannya Fulan. Dari sini bulu kuduknya Fulan mulai merinding. Dia merinding karena yakin banget nih kalau ini bukan dia yang nulis. Dan dia juga nggak pernah ninggalin kontrakan dalam keadaan nggak terkunci. Pas ini juga, Fulan langsung cek pintu kontrakan, jendela, lemari, kamar mandi, sudut ruangan, semuanya dicek karena takutnya ada penyusup yang masuk dan stay di dalam kontrakan. Walaupun begitu, Fulan tidak menemukan keanehan apapun lagi. Tidak ada tanda-tanda paksaan masuk, barangnya juga nggak ada yang hilang, semuanya normal aja. Kecuali post-it ini. Nah, untuk berjaga-jaga, Fulan akhirnya men-setting webcam di laptopnya sebagai CCTV. Dia arahin nih webcamnya itu ke meja kerja dan juga ruang tengah dengan harapan siapapun yang meletakkan post-itnya bakalan tertangkap penampakannya di webcam. Walaupun begitu, untuk beberapa hari kemudian tidak muncul tuh post-it baru yang mencurigakan. Pas dia cek di filenya di CCTV ya yang ada di laptop, semuanya normal aja. Cuman ada penampakan dia doang. Sampai pada tanggal 28 April, secara ajaib dan juga misterius, muncul lagi post-it yang mencurigakan. Dan kali ini isinya itu bikin jantungnya Fulan gak santai. Waktu itu post-itnya ini bilang, "Pemilik kontrakan tidak mengizinkan kita berbicara. Padahal obrolan kita ini penting." Fulan yang membaca kalimat ini, dia merasa aneh banget karena di sini kan tertulisnya kita. Kayak kita itu siapa? Kita itu ini gue dan lo, atau jangan-jangan ada orang ketiga di antara gue dan lo. Dan yang lebih merinding lagi adalah pas Fulan cek folder rekaman webcam CCTV di malam sebelumnya, isinya ternyata kosong. Kosongnya itu bukan gak ada orangnya, melainkan rekaman filesnya itu gak ada. Jadi foldernya itu bener-bener gak ada isinya. Fulan coba cek recycle bin dan ternyata recycle binnya juga kosong. Semakin merinding nih Fulan karena selain si penulis post-itnya itu bisa masuk diam-diam ke kontrakannya dia juga tahu rencana webcam CCTV-nya. Yang artinya si penulis misterius ini udah stalking Fulan lama banget dan juga detail banget. Karena penasaran banget siapa penulis misterius ini, Fulan coba cek tuh ke beberapa surat lain yang pernah dia terima. Waktu itu dia cek ke post-it terakhir, yang post-itnya itu sebelumnya, dan ternyata hasilnya mirip. Yang artinya dari awal sampai sekarang penulisnya adalah orang yang sama. Nah, pas dibandingin lagi dengan tulisan tangan di post-it sama surat-surat lain yang pernah dia terima ya, surat-surat biasa yang penting gini ya, Fulan nemu nih surat yang mempunyai gaya tulisan yang mirip. Ternyata ya, satu surat ini berasal dari pemilik kontrakannya Fulan. Dari sini muncullah sebuah teori. Jangan-jangan pemilik kontrakannya diam-diam masuk
ke kamarnya. Fulan pun ceritain apa yang terjadi di kontrakannya perihal post-it ini ke Reddit untuk meminta saran hukum. Waktu itu dia kayak nanya, kayak apa jadinya kalau pemilik kontrakan masuk diam-diam? Apakah itu melanggar hukum? Apakah itu melanggar privasi? Apakah ada pasalnya? Dan lain sebagainya. Intinya Fulan kayak meminta pendapat atau sudut pandang orang lain dari orang-orang yang jago hukum di forum Reddit. Nah, balasannya macam-macam nih. Ada orang yang menduga kalau pemilik kontrakannya diam-diam masuk ke kamar pas lagi kerja lalu menghapus jejaknya. Ada juga yang bilang kalau ini teh ulah makhluk halus. Ada juga yang bilang kalau penulisnya itu bukan pemilik kontrakan, melainkan orang lain yang tinggal di loteng kontrakan. Walaupun begitu, ada satu orang yang memberikan komentar menarik. Waktu itu, dia nanya, "Kamar tidur kamu ada ventilasinya nggak? Kontrakannya sempit nggak? Ada jendelanya kah?" Fulan merasa tertarik dengan satu komentar ini karena beda aja. Yang lain ngasih saran hukum, dia malah nanya perihal kamar. Ya udah deh, Fulan balas tuh dengan bilang kalau kamar tidurnya itu nggak ada ventilasi atau jendela karena sempit. Pas ini Fulan mendapatkan balasan lagi yang bilang, "Coba kamu cek kadar karbon monoksida di kamarmu." Dikarenakan kepo ya, Fulan coba ikutin deh tuh saran ini. Waktu itu dia beli alat detektor karbon monoksida, lalu dia pasang di kamarnya dan dia diamkan sebentar untuk melihat hasilnya. Ternyata di layarnya ini menunjukkan kalau kadar gas karbon monoksida di kamarnya itu sangatlah tinggi dan membuat gejala keracunan. Dari sinilah semua kejadian misterius di kontrakannya Fulan menjadi masuk akal. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah selama ini di kontrakannya Fulan itu tidak ada penyusup. Pemilik kontrakan juga nggak pernah diam-diam masuk ke kamar dia dan menulis post-it. Dan juga nggak pernah ada stalker yang terobsesi sama Fulan. Yang sebenarnya terjadi adalah Fulan sendirilah yang menulis post-it dan juga menghapus jejaknya dikarenakan dia keracunan gas monoksida. Begini, gue jelasin pelan-pelan ya, karena ini udah masuk ke istilah kedokteran atau biologis. Jadi, menurut artikel dari Halodoc, gas karbon monoksida itu bisa menghirup masuk lewat hidung sampai ke paru-paru lalu juga ke aliran darah bagaikan lu bernafas aja. Bedanya adalah gas karbon monoksida itu tidak berwarna dan juga tidak berbau. Jadinya nggak ada yang tahu kalau seseorang telah menghirup gas karbon monoksida. Lebih bahayanya lagi adalah gas karbon monoksida membuat otak menjadi pelan-pelan kekurangan oksigen. Ketika sampai ke paru-paru, di dalam darah nih ya, itu ada yang namanya hemoglobin yang tugasnya mengangkut oksigen dari paru-paru dianterin ke seluruh tubuh. Nah, masalahnya adalah gas karbon monoksida itu rebutan kursi sama oksigen. Dan dikarenakan gas ini menempel ke hemoglobin 200 sampai 250 lebih kuat dibandingkan oksigen, gas karbon monoksida lah yang diedarkan ke seluruh tubuh. Alhasil, oksigen yang harusnya dibawa ke otak dan jantung jadinya berkurang drastis. Sel-sel tubuh kekurangan oksigen dan organ vital kayak otak, jantung itu paling cepat kena tuh dampaknya. Kalau udah seperti ini, biasanya orang bakalan keracunan dan muncul gejala seperti pusing, mual, sakit kepala, kebingungan, gangguan konsentrasi, gangguan memori, atau lupa ingatan. Dan parahnya itu bisa pingsan, kejang, bahkan kematian. Dan lagi-lagi, dikarenakan gas karbon monoksida itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, orang yang keracunan itu tidak tahu kalau dia tuh lagi keracunan. Pas ini, Fulan mulai sadar kalau akhir-akhir ini dia tuh emang sering sakit kepala yang parah banget. Dia juga mulai teringat kalau dia ternyata pernah bermimpi kalau dia yang menulis post-it-nya. Yang padahal mimpinya itu bukanlah mimpi, melainkan dia yang lagi setengah sadar sleepwalking akibat keracunan gas karbon monoksida. Fulan pun memeriksa lagi kontrakannya dan ternyata emang sistem ventilasinya tuh bermasalah. Dikarenakan hal tersebut, gas karbon monoksida menjadi menumpuk di dalam kamar, ngebuat dia keracunan dan hidupnya menjadi setengah sadar. Begitu Fulan memutuskan untuk pergi ke dokter, dia langsung membaik karena treatment dari keracunan gas karbon monoksida sebenarnya itu gampang, yaitu menghirup, bernafas, menghirup oksigen. Pada akhirnya, misteri post-it, stalking, kecurigaan, paranoianya Fulan ternyata cuma tragedi biologis yang hampir menenggut nyawanya.